Jumpa lagi dengan saya, Willy Drums. Tetap di The Sinners Channel. Baik Luther dan Calvin tahu bagaimana menghargai hubungan unik antara musik dan perselisihan manusia. Tentu saja, musik bukan satu-satunya hal yang berhubungan dengan afeksi. Mengabaikan kekuatan musik dalam mempengaruhi afeksi manusia bagaimanapun adalah kerugian bagi gereja. Gereja-gereja kontemporer menyimpulkan dari penyembahan berhala emosi manusia dan dari suam-suam kuku. Pertama, masyarakat kontemporer kita memuja emosi manusia, sehingga Luther yang tidak merendahkan musik sebagai gundik dan pengasuh afeksi manusia masih relevan. Dibandingkan dengan afeksi yang lebih dalam, emosi itu dangkal. Ini bukan untuk mengatakan bahwa emosi tidak bisa baik dalam diri mereka sendiri. Tetapi, ketika seseorang melihat transformasi jiwa manusia dalam kitab Mazmur, orang memperhatikan bahwa itu terjadi bukan pada tingkat emosional, tetapi pada tingkat afeksi. Mazmur bukanlah latihan untuk menyempurnakan emosi manusia, tetapi seperti yang dikatakan oleh Luther, transformasi dari perselisihan duniawi ke afeksi yang suci. Kedua, di sisi lain, kita memiliki sisa-sisa ortodoksi modern yang rusak. Dengan formulasi teologisnya yang sehat, yang gagal menyentuh emosi, dan dengan demikian memicu api suci dan semangat untuk kerajaan Allah. John Calvin memohon musik sebagai obat yang suam-suam kuku dan kebodohan. Musik dapat digunakan untuk membangkitkan hati manusia untuk memuji Tuhan. Calvin menekankan pentingnya tidak hanya pemahaman tetapi juga afeksi. Meskipun deskripsi tradisi dari Reform sebagai sikap dingin, rasional sepihak, dan curiga terhadap afeksi harus dianggap tidak otentik jika bukan karikatur. Calvin tidak pernah melebih-lebihkan peranan musik dalam penyembahan. Musik hanyalah salah satu dari banyak cara yang dapat digunakan oleh Roh Kudus. Saat ini, beberapa orang Kristen terlalu bergantung pada musik untuk menarik pelayan gereja dan memperkenalkan musik Kristen kontemporer yang tidak dibedakan, seolah-olah musik adalah faktor terpenting dalam merangsang pertumbuhan gereja. Calvin sebaliknya akan mengatakan bahwa pertumbuhan gereja adalah produk dari pemberdayaan Roh Kudus. Perbedaan Calvin antara musik hiburan di meja hiburan dan Mazmur di gereja masih sangat relevan dengan situasi kontemporer kita. Di akhir artikelnya tentang perbedaan antara musik religius dan sekuler, Frank Brown dengan tepat mengatakan, seseorang tidak dapat menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara musik religius dan sekuler, atau bahwa gereja harus hanya merangkul setiap jenis gaya musik sekuler dalam semangat yang ramah. Adopsi yang tidak dibedakan dari semua jenis gaya kontemporer di gereja tidak dapat diterima. Tentu saja, variasi gaya musik di zaman kita telah menjadi datang jauh lebih kompleks daripada di zaman Calvin. Untuk alasan itu, kemampuan untuk membedakan antara roh-roh di 1 Korintus 12 ayat 10 dibutuhkan sekarang lebih dari sebelumnya. Bersama Agustinus, Calvin menekankan pentingnya pengabdian dalam beribadah. Lagu-lagu jemaat harus dinyanyikan coram Deo.
bernyanyi di hadirat Allah dan para malaikatnya, yaitu peningkatan mistis orang-orang percaya ke dalam persekutuan surgawi orang-orang kudus, jauh lebih penting daripada bersikeras pada gaya musik yang menghibur. Masalah lain yang dapat muncul dalam ibadah kontemporer kita adalah pilihan lagu yang tidak sensitif atau sepihak. Jemaat datang dengan suasana hati dan afeksi yang berbeda. Itu selalu baik untuk memiliki jenis lagu yang berbeda dalam ibadah publik, gembira dan berkabung, perayaan dan kontemplatif, kompleks dan sederhana, dan sebagainya. Mueller mengingatkan kita pada nyanyian bodoh, yaitu ketika orang yang berduka menyanyikan lagu yang menyenangkan atau sebaliknya. Kebaktian gereja dengan afeksi sepihak menciptakan jemaat yang sepihak juga. Mueller juga menekankan pentingnya bernyanyi dengan pemahaman dan kepenuhan roh agar mereka yang mendengar dapat terangsang oleh kata-kata yang keluar dari hati. Di satu sisi, kita memiliki masalah melebih-lebihkan musik dalam ibadah. Di sisi lain, kita memiliki masalah meremehkan nyanyian dalam penyembahan dengan berfokus secara eksklusif pada khotbah. Seperti yang ditunjukkan oleh Grobgeber, perlu dicatat bahwa para reformator mengajarkan sola scriptura alih-alih khotbahnya saja. Dari perspektif Lutheran, nyanyian pujian yang bernyanyi juga merupakan maklumat firman. Dari perspektif Calvinis, prinsip sola scriptura termasuk menyanyikan sebuah nyanyian pujian yang memiliki firman Tuhan sebagai isinya. Fokus eksklusif pada khotbah bukanlah ajaran asli dari Luther maupun dari John Calvin. Grobgeber juga mengingatkan kita akan bahaya elitisme, penggunaan musik yang terlalu rumit bagi jemaat yang berpikiran sederhana. Hasilnya adalah kurangnya partisipasi dalam ibadah. Jemaat datang untuk menonton dan menjadi penonton belaka. Ibadah yang tidak partisipan tidak hanya terjadi karena musik yang kompleks, tetapi juga dapat menjadi hasil dari musik yang menghibur, yang membuat jemaat tidak aktif. Bagi Grobgeber, musik sembrono menyebabkan hilangnya pengabdian yang tenang dalam beribadah. Mitobius sependapat dengan Grobgeber dan Calvin ketika datang untuk bernyanyi dengan hati dan dengan kontemplasi kata-kata. Namun, dia dengan tepat mengkoreksi tradisi Calvinis dengan gagasannya tentang kesinambungan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Sebuah gagasan Calvinistik yang menyeluruh. Membandingkan perjanjian lama dengan penggunaan alat musiknya dengan perjanjian baru tanpa alat musik, ironisnya lebih sesuai dengan Luther, dialektika hukum dan Injil daripada teologi reform yang umumnya menekankan pada kelangsungan kedua perjanjian tersebut. Bahkan Theodor Beza di Montbellegarde Colloquium dengan rendah hati mengakui penggunaan instrumen musik dalam penyembahan sebagai adiaphoron. Mereka yang memiliki prinsip regulatif yang sama harus secara serius mempertimbangkan suara otoritatif dari Beza, mewajibkan eksewal atau penggunaan alat musik dalam ibadah tidak dapat diterima. Calvin telah mengajarkan bahwa yang paling penting adalah bernyanyi dari hati di hadirat Allah dan para malaikatnya. Akhirnya, alih-alih menyerap setiap gaya musik sekuler ke dalam gereja, kekristenan, khususnya Kristen Protestan, hendaknya memperkenalkan musik sakral ke ruang publik. Seperti yang disarankan oleh Spener, seruan Spener untuk nyanyian gereja yang moderat sangat relevan untuk banyak kebaktian minggu kontemporer. Gereja bukanlah ruang konser. Panggilan utamanya bukanlah untuk mempromosikan musik yang bagus, apalagi untuk menghibur orang-orang dengan musik, tetapi
untuk menjadi rumah ibadah dan doa. Musik liturgi seharusnya tidak mengalihkan perhatian jemaat dari pengabdian yang penuh penyembahan, melainkan memajukannya. Kekayaan dan keragaman musik yang indah dapat diakomodasi, dikembangkan, dan diajarkan di luar gereja sebagai bagian dari mandat budaya. Irwin menyimpulkan bahwa penyatuan musik sakral dan sekuler di Jerman abad ke-18 tidak dapat ditemukan dalam tradisi Lutheran sebelum Johann Sebastian Bach. Sebagai hasil bukan dari doktrin panggilan Luther, tetapi dari keserahan musisi atas terhadap dominasi para pendeta. Dengan demikian, perbedaan antara musik sakral dan sekuler adalah umum, tidak hanya dalam Reform, tetapi juga dalam tradisi Lutheran. Setidaknya sebelum abad ke-18. Meskipun karena Johann Sebastian Bach, musik sakral dan sekuler tampaknya sama, orang tidak boleh lupa bahwa musik sekuler pada waktu itu muncul dari prinsip-prinsip estetika Kristen. Perotin, Macaut, Palestrina, Gabrieli, Schuch, Buxtehude, dan juga Sebastian Bach sendiri adalah musisi gereja. Musik sekuler zaman kita berasal dari pandangan dunia yang sama sekali berbeda dan non-biblika. Luther meminjam dari lagu-lagu sekuler dalam himne-himnenya, tetapi karena itu tidak perlu Serili mengikuti bahwa membaptis setiap jenis gaya musik sekuler kontemporer untuk digunakan sebagai musik penyembahan adalah hal yang dapat dibenarkan. Sama seperti teologi Kristen kontemporer yang sehat harus berakar pada tradisi teologis Kristen, demikian pula musik Kristen kontemporer harus berakar pada tradisi musik suci Kristen daripada dalam gaya sekuler pada masanya tanpa mengacu pada tradisi. Secara defaultnya, orang Kristen kontemporer adalah kontemporer. Tidak perlu menjadi kontemporer, karena kita sudah kontemporer. Panggilan kita adalah untuk memupuk setiap bidang, termasuk musik, berdasarkan pandangan dunia Kristen. Teologi musik reformasi telah mengingatkan kita pada prinsip Agustinian lama tentang peran tunduk musik terhadap kata-kata tersebut, terhadap lirik tersebut. Konten yang baik membutuhkan wadah yang baik. Yesus berfirman, "Dan tidak ada yang memasukkan anggur baru ke dalam kulit anggur lama. Jika dia melakukannya, anggur akan memecahkan kulitnya dan anggurnya hancur. Begitu pula kulitnya. Tetapi anggur baru adalah untuk kulit anggur segar." Markus 2 ayat 22. Pelukan tanpa sepengetahuan semua jenis adalah wadah tidak setia pada ajaran Kristus. Terlepas dari polemik antara tradisi Lutheran dan Calvinis yang mengkondisikan peran musik instrumental dalam ibadah, keduanya sepakat tentang fungsi partikular musik dalam ibadah. Bagi Luther, nyanyian gereja adalah mewartakan firman Tuhan. Lutheran Praetorius menuliskan tentang hubungan yang tak terpisahkan antara ucapan ataupun khotbah dan lagu. Baginya, kedua pekerjaan itu diperlukan untuk kesempurnaan penuh liturgi gereja. Melalui khotbah datang pengetahuan tentang Allah. Melalui lagu pujian dari Allah, Praetorius mengingatkan kita akan pentingnya gagasan timbal balik dalam pemahaman Lutheran terhadap kasih karunia Allah. Bagi Calvin, nyanyian gereja harus muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Calvin dengan tajam membedakan penyembahan batin yang sejati dari kemunafikan lahiriah. Mungkin Calvin terlalu kritis terhadap ibadah Katolik Roma. Sikapnya tentu saja mempengaruhi pandangannya tentang alat musik, tetapi kekhawatirannya menemukan gema yang menguntungkan dalam tulisan-tulisan beberapa kaum pietis.
kaum pietis dan Lutheran. Pandangan ekumenis yang ekletik dan sehat dari berbagai teologi reformasi musik terbukti menjadi titik awal yang bermanfaat untuk terlibat dalam situasi kontemporer kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.